Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan kami berdua untuk menyampaikan cerita sukses tentang mangrove. Harapannya selama 45 menit ke depan saya sama Mas Ferry, perkenalkan nama saya Rizky Akbar, biasa dipanggil dengan Mas Kiki. Umur saya 29 tahun. Samping saya Mas Ferry, umurnya 28 tahun, sudah berkeluarga. Kami berdua masing-masing punya istri 1 dan anak 2. Terus kami sahabat sejak duduk di bangku SMA 1 kelas 2. Jadi bersahabat sudah 15 tahun mungkin ya, seperti itu. Langsung saja, nanti sesinya mungkin berbeda sama yang lain. Kita nanti presentasi cuma 15 menit, selebihnya mungkin tanya jawab aja biar lebih jelas, seperti itu. Tolong Mas siapkan mic-nya ya untuk tanya jawab. Itu aja, silakan Mas Ferry. Teman-teman semua, saya mau cerita tentang kisahnya mangrove. Sekarang dimulai dari sejarahnya ya. Next Mas. Masih diksi soal ini. Oke, mangrove dulu berawal dari usaha bersama. Kita 15 orang awalnya. 15 orang alumni SMA 1 Yogyakarta mendirikan usaha. Dulu itu sebuah komunitas atau geng lah kayak gitu. Namanya Mangrove Community. Kemudian waktu itu kita dapat keuntungan. Geng itu kebetulan dapat mengerjakan buku angkatan. Nah, dari buku angkatan itu kita dapat keuntungan 600.000. 600.000 itu kita ngobrol-ngobrol nih, uangnya mau buat apa gitu. Ada yang punya ide buat makan di Pizza Hut, ada yang punya ide buat makan di Boyong Kalegan gitu. Kemudian ada yang punya ide kalau uangnya itu kita habis buat makan-makan, besok kita nggak akan punya kenangan lagi ya gitu. Kemudian uangnya kita putuskan untuk membuat usaha. Uang 600.000 untuk membuat usaha. Waktu itu awalnya kita belikan alat-alat sablon. Karena dirasa uang 600.000 itu kurang, kita patungan lagi. Satu orang 60.000. Satu orang 60.000 kali 15 orang 900.000 tambah 600.000. Jadi modal awalnya mangrove dulu 1,5 juta. Kemudian usaha kita butuh tempat. Kita tempatnya pinjam dulu. Kan di antara orang banyak itu mesti ada yang punya rumahnya Pak D-nya atau rumahnya orang tuanya yang nggak dipakai. Waktu itu rumahnya Mas Kiki ini nggak dipakai. Kemudian dipinjamkan mangrove selama 6 bulan. Kemudian ini usaha bersama 15 orang itu ternyata nggak mudah. Banyak ini ya rasa nggak enaknya, banyak ininya. Waktu itu mungkin kita juga pengetahuan agamanya masih kurang. Nah, jadi terus 2004 kita ngerasa nggak nyaman, kita bikin rapat di Bandung 15 orang itu. Karena 15 orang itu ada yang kuliah di ISI, di ITB, di UGM. Kemudian di rapat itu siapa yang pengen usaha, siapa yang pengen mengejar impiannya. Karena impiannya macam-macam, pengen sekolah ke luar negeri, pengen jadi dosen, pengen jadi PNS. Nah itu saya sama Mas Kiki memutuskan untuk mengelola mangrove. Karena mangrove waktu itu sudah punya karyawan 7 orang. Terus pada tahun 2005 saya sama Mas Kiki membuat keputusan besar, kita drop out dari UGM. Jangan ditiru ya. Itu
Mas Kiki dulu kuliah di statistik UGM, saya teknik mesin UGM. Kita drop out sekitar semester 5. Bukan karena kita drop out, kita pengen kayak Bill Gates, bukan. Tapi saya terutama sama Mas Kiki juga, kalau kuliah itu takut kalau ujian karena nggak pernah belajar. Jadi di situ pilihan yang sangat berat. Itu masa-masa yang saya sama Mas Kiki ya. Kebetulan Mas Kiki ini buliknya adalah bagian SDM-nya BNI. Jadi udah ditawarin, besok kalau lulus dari statistik kamu masuk BNI aja. Udah jelas masa depannya ya. Saya waktu masuk teknik mesin UGM, saya punya cita-cita kerja di selam bersih, perusahaan minyak. Karena ada alumni SMA 1 waktu itu kerja di selam bersih, gajinya 35 juta. Saya pengen kerja di sana, makanya saya masuk teknik mesin. Kayak gitu. Tapi saya berpikir, kalau saya kerja di selam bersih, saya butuh waktu, saya harus lulus dulu, kemudian ngelamar, kemudian lagi bekerja di sana, kemudian lagi gajinya 35 juta. Tapi saya punya cita-cita untuk nikah dini. Setelah pengen nikah gitu. Itu terus saya harus punya strategi baru gimana itu biar bisa segera tercapai, segera punya penghasilan. Jalan yang bisa saya ambil waktu itu adalah saya harus bisnis agar saya punya penghasilan 35 juta dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Next Mas. Kemudian sekarang mangrove, produknya mangrove itu kita digital printing ya. Kita bikin kartu nama, spanduk, baliho, ex-banner, branding mobil. Ini mobilnya Civilis, itu ngerjainnya di mangrove karena Mas Nanang Rumah Warna itu teman saya. Kan Civilis belum lama ini dibeli sama Rumah Warna. Kemudian jadi bisa masuk ordernya ke mangrove kayak gitu. Nah nanti siapa yang mau beli Aqua atau mau beli itu biar ordernya bisa masuk mangrove. Teman-teman bisa beli perusahaan biar ordernya bisa masuk mangrove nanti. Terus kita ada offset, printing dan finishing itu Al-Quran, kalender, undangan ya. Kita kemarin alhamdulillah dapat order Al-Quran dari Malaysia. Dari Indonesia malah belum. Kemudian ini baliho-baliho ini acara-acara Ustadz seringnya itu dikerjakan sama mangrove. Oke, next Mas. Halo. Mangrove sekarang ada 3 cabang. Ada di Joteng, di Kejayaan, di Jalan Maris. Nah ini asetnya 15M itu sebagai gambaran bahwa modal itu bukan sesuatu masalah yang terlalu utama, karena kita modalnya dari 1,5 juta bisa menjadi 15M kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau bisnis jangan ada wah nggak punya modal itu nggak keren, alasannya kurang keren itu. Oke, next. Ini apa ya? Ini terjemahan kita dari Dream Play Action ya, dari Ustadz Yusuf. Itu pertama untuk bisnis mangrove itu yang pertama kita butuh keberanian untuk mewujudkan impian gitu. Atau just do it aja lah gitu. Karena dulu ketika mangrove pertama kali membuat produknya itu stiker, banyak orang yang menentang. Nanti stiker itu akan laku enggak? Waktu itu stiker itu banyak ditempel di helm. Kemudian ada partner kita dari 15 orang itu tanya, kalau di helm itu udah penuh, apakah orang akan beli stiker lagi? Dan kalau helm udah penuh, apakah mangrove masih akan long lifetime bisnisnya seperti itu? Nah, jadi nggak perlu mikir
pusing-pusing kayak gitu. Nyatanya sampai sekarang juga jalan. Ilmu ATM ya, ini udah banyak sekali disampaikan di seminar-seminar. Kita mangrove dapat ilmunya ini dari Pak Kurdi E. Chandra, Primagama. Itu amati, tiru, modifikasi. Itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua itu ya perjuangan ya tadi udah ya, ide baru itu mesti ditentang. Teman-teman itu mesti ditentang. Ketika kita juga memutuskan untuk keluar dari UGM itu juga ditentang. Saya dipanggil sama ibu guru SMP saya karena itu murid kesayangannya. Jadi saya matematika dapat 10 kayak gitu. Terus saya dijadikan contoh. Belum Mas Ferry masuk teknik mesin UGM kayak gitu. Begitu ibu guru saya itu tahu kalau saya keluar dari UGM, dipanggil di sidang, disuruh lanjutin. Ferry kamu lu sukses kuliahnya, sukses bisnisnya, sukses masuk surga juga. Nah, saya ngerasa apa ya? Saya punya jalan hidup sendiri kayak gitu. Yang ketiga ini sangat penting, berpikir positif. Kelilingi Anda dengan orang-orang yang benar-benar sukses. Ini penting sekali. Jadi maksudnya ketika kita punya sebuah ide, contohnya mangrove aja lah, mangrove sekarang ya. Mangrove sekarang punya percetakan. Kemudian saya curhat nih bulan-bulan ini ke sebuah ke pengusaha juga yang punya percetakan kayak gitu. Saya tanya, Pak, omset saya menurun terus ini, gimana ini? Kayak gitu. Orang yang positif nanti akan memberi reaksi, orang yang negatif juga akan memberi reaksi. Orang yang negatif akan bereaksi seperti ini. Fair, bisnis percetakan itu sekarang udah nggak zamannya, ganti era digital, ganti era internet kayak gitu. Semua orang tinggal baca buku aja di internet juga bisa, nggak perlu buku itu dicetak seperti itu. Itu jawaban orang yang negatif. Jawaban orang yang positif, dia akan bilang gini, Fair, bisnis itu ada siklusnya, naik turun. Bulan-bulan seperti ini akan sepi, nanti akan naik lagi. Saya juga seperti itu. Nah, itu akan memberi dampak yang berbeda. Jadi kita harus hati-hati ketika kita ngomong sama orang lain. Itu kira-kira nanti jawabannya negatif apa positif. Kalau negatif penting nggak usah curhat. Kemudian selanjutnya ya pray lakukan ibadah spesial. Saya sama Mas Kiki punya prinsip kalau Allah itu adil. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang lebih, nanti Allah juga akan ngasih ke kita sesuatu yang lebih juga. Misalnya kita sholat 5 waktu aja gitu, tapi pengen mengharap orang lain nggak dikasih Alphard, kita pengen Alphard misalnya seperti itulah. Kalau prinsip kita, kalau Allah mengasih Alphard, kita harus beribadah melakukan suatu ibadah yang lebih dari 5 waktu. Misalnya sedekah ya, terus sholat duha, tahajud, puasa Senin Kemis sama puasa Daud misalnya seperti itu. Mas Kiki ini orang itu punya spesialis untuk melakukan ibadah spesial. Kebetulan Mas Kiki ini spesialnya sholat tahajud sama sholat duha. Itu nggak pernah putus, 8 rakaat, 12 rakaat minimal seperti itu. Kemudian saya ini contoh ya, saya lebih ke puasa Daud misalnya seperti itu. Oke. Next Mas. Dreamnya mangrove sekarang, alhamdulillah sekarang mangrove karyawannya 400 orang. 400 orang. Saya pengen ini, kita lagi belajar 1 tahun ini untuk spiritual company ya. Karyawannya sholat duha sebelum bekerja gitu. Di mangrove sholat duha di absen. Nanti yang sholat duha dapat bonus. Sholat berjamaah. Kemudian ya inilah kita menuju ke sini ya, spiritual company itu. Seperti tadi yang dibilang Mas Mono, seperti yang dibilang Mas Jody kayak gitu.
untuk karena saya sama Mas Kiki ngerasa ketika kita udah dulu waktu SMA kita pengen punya mobil ini pengen punya properti di sini kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang kecapai impiannya itu kemudian kita belajar ke spiritual gitu, bahwa oh ternyata ya cuman kayak gitu rasanya punya seperti itu. Kemudian kita pengen beli mesin digital printing yang terbaru itu, namanya Landa mesinnya, tapi itu belum launching mesinnya, masih prototype gitu. Itu harganya sekitar hampir 10 M gitu. Doain ya Mangrove bisa beli gitu. Next. Ini foto peresmian Mangrove Gejayan bersama Ustadz Yusuf. Saya mau cerita sedikit ya. Ketika saya ke Jepang bersama pemilik digital printing seluruh Indonesia, itu yang diundang 50 orang ke Jepang. Nah, dari 50 orang itu yang ini tepat ini temanya, yang makan di meja halal itu 7 orang. Jadi karena di Jepang itu makanannya itu banyak yang nggak halal, yang muslim, yang pengen makanan halal itu disediakan tempat khusus. Tempatnya itu meja, namanya meja halal di sana. Jadi kalau misalnya kita masuk restoran, ini meja halal di sini makannya, seperti itulah. Waktu di meja halal itu duduk 7 orang. Kemudian ada teman saya dari Surabaya, itu orangnya sangat berani sekali, dia nanyain satu-satu. Yang di meja halal ini muslim semua apa enggak? Ditanyain satu-satu. Ternyata dari 7 orang itu yang muslim cuma 5 orang. 2 itu kalau nggak salah Katolik Advent apa ya, dia nggak boleh makan babi. Jadi di situ ketahuan statistikanya bahwa 50 orang yang diundang ke Jepang yang mempunyai mesin digital printing sama seperti yang dipunyai Mangrove itu cuma 5%. 10% ya berarti ya. Muslim yang mempunyai mesin itu cuma 5 orang, jadi 10%. Dan itu bukan yang keren-keren, bukan yang punya. Kamu di meja halal itu saya tanyain, kamu punya berapa cabang? 1. Kamu punya berapa? 2. Lainnya 1-1 semua gitu. Sedangkan saya ganti ke meja non halal. Ke meja non halal saya tanya, kamu punya berapa cabang? 14 cabang. Kamu punya berapa cabang? 7 cabang. Kamu punya berapa cabang? 11 cabang. Seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita ngerasa teknologi itu dikuasai oleh non muslim ya. Terus saya sama